Joko Kendil adalah dongeng cerita rakyat dari Jawa Tengah yang syarat makna, menceritakan seorang anak buruk rupa dan badannya seperti kendil atau periuk nasi, tetapi akhirnya menjadi pangeran yang tampan, gagah dan penuh karisma setelah menjadi suami seorang putri raja. Loh, semoga ono wae. Kisahnya sebagai berikut. Alkisah di sebuah desa di Jawa Tengah. Ada seorang anak kecil yang dibuang oleh orang tuanya karena bentuk tubuh dan buruk rupanya terkena kutukan. Ringkas cerita, anak kecil tersebut kemudian diasuh oleh seorang janda tua yang miskin, tetapi baik hati dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Oleh karena bentuk tubuhnya seperti kendil atau periuk nasi, maka ia diberi nama Joko Kendil. Kutukan tersebut akan hilang apabila ia bertemu dan dipeluk oleh wanita yang mencintai dan dicintainya. Joko Kendil tumbuh menjadi besar, walaupun tubuhnya tetap kerdil dan wajahnya buruk seperti kendil. Ia sangat rajin membantu ibunya di kebun, sehingga hasil panennya bagus dan bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka. Kawan-kawannya sering meledek dan menghina karena tubuh dan rupanya jelek. Tetapi Joko Kendil tidak kecil hati, melainkan tetap berbuat baik dan suka menolong kawan-kawannya. Sehingga lama-kelamaan banyak kawannya yang senang bermain dengan dia. Joko Kendil di samping rajin, baik, dan suka menolong, ternyata punya banyak bakat. Di antaranya adalah keterampilannya dalam memanah. Suatu hari raja mengadakan sayembara memanah, dan barang siapa memenangkannya dapat mempersunting salah satu dari putri raja yang sangat cantik. Joko Kendil mendengar sayembara tersebut dan dengan restu dari ibunya, ia mengajukan diri untuk mengikuti sayembara tersebut. Walaupun banyak orang meremehkan dan mengejek penampilan Joko Kendil yang buruk rupa, tapi Joko Kendil tetap percaya diri menunjukkan keahliannya dalam berkompetisi. Setelah menyaksikan keahlian Joko Kendil, raja dan orang-orang yang menyaksikan kagum kepada Joko Kendil. Raja mengumpulkan ketiga putrinya, yakni Putri Kantil, Putri Mawar, dan Putri Melati, untuk mendengar kesediaan salah satu dari mereka untuk menerima lamaran Joko Kendil. Putri pertamanya yakni Putri Kantil menolaknya karena Joko Kendil buruk rupanya. Tetapi tiba-tiba putrinya yang ketiga yakni Putri Melati langsung menerima lamaran Joko Kendil karena kagum dengan keahliannya, mempunyai banyak bakat, dan menunjukkan pribadi yang baik hati. Hari demi hari menjelang pernikahan, Putri Melati semakin kagum dan semakin jatuh hati dengan Joko Kendil karena semakin menunjukkan bakatnya di berbagai bidang dan perilakunya sangat baik. Tibalah saat hari pernikahan. Sesampainya di pelaminan, setelah resmi menjadi suami istri, mereka diminta untuk berpelukan. Sungguh terkejut semua orang. Setelah Joko Kendil dipeluk oleh sang putri, Joko Kendil tiba-tiba berubah menjadi pangeran yang gagah dan tampan. Itu berarti kutukannya hilang, karena Joko Kendil telah dipeluk oleh wanita yang dicintai dan mencintainya. Akhirnya mereka dan rakyatnya hidup berbahagia. Pesan moralnya adalah don't judge the book from the cover.
Jangan menilai buku dari sampulnya. Karena banyak buku yang sampulnya bagus, ternyata isinya tidak bermutu. Sebaliknya, ada buku yang sampulnya biasa-biasa saja, bahkan tidak menarik, tetapi isinya sangat bagus dan sangat bermutu. Dalam memilih calon pemimpin, calon suami atau istri, calon penantu, calon karyawan, dan lain-lain, jangan berhenti pada penampilan fisiknya saja, kata-kata manisnya saja, tetapi telusurilah kompetensinya, karakter, perilaku, dan karya nyatanya. Ojo kesusu, pikirkanlah masak-masak dalam memilih. Jangan sampai hanya tertarik oleh penampilan dan kata-kata manisnya saja, ternyata rekam jejak dan perilaku yang sebenarnya sebaliknya. Demikian sharing dari saya. Carilah Joko Kendil dari calon yang ada. Sampai jumpa.